belajar dari tahap pertama dan tahap kedua, kita masuk ke tahap rekayasa keuangan. Ya. Rekayasa keuangan tadi sebagian sudah saya berikan contoh. Ada 3 tahap juga. Tahap pertama adalah kita membuat atau merancang pemasukan yang kreatif. Ya. Kreatif itu nggak mesti secara visual warna-warni gitu. Kreatif itu berbicara tentang kita menggunakan cara yang berbeda. Gitu. Cara yang berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti tadi jual ayam yang sebelumnya buka bedak atau lapak, kemudian sekarang lewat online. Atau kalau kita berbicara tentang sistem inventory atau persediaan yang sebelumnya kita punya gudang, gudangnya kita tutup, kita langsung ambil ke produsennya atau kita ambil ke penyedia bahan bakunya, gitu. Atau misalnya kita membuat katakanlah kanal transaksi yang berbeda. Jadi ada di sebelumnya kita buka toko fisik, kita buka toko online, gitu. Intinya cara-cara yang kita sebelumnya tidak lakukan dan kita tahu itu diminati oleh masyarakat ya kita lakukan sekarang gitu. Ya. Contoh misalnya kalau mungkin 10 tahun lalu sangat jarang atau sedikit sekali makanan-makanan matang dalam kemasan. Misalnya rendang dalam kemasan. Kalau dulu kan biasanya yang dikemas tuh kayak kacang, kemudian keripik gitu. Jarang sekali kayak misalnya bakso gitu ya atau makanan yang sudah tinggal dipanasi sedikit kemudian bisa dikonsumsi gitu. Biasanya industri besar yang melakukan itu. Sekarang pun UKM sudah bisa. Misalnya dengan alat vakum yang 800 sampai 1.100.000 gitu, kita masak soto pun juga bisa dimasukkan kemasan, ditutup secara vakum misalnya bumbu-bumbunya terus di freezer jadi bisa disebarkan. Jadi creative revenue creation adalah penciptaan alternatif-alternatif pemasukan baik itu harga, kemasan produk, bundling misalnya atau harga produk gabungan gitu yang berbeda dengan cara kita. Kita bisa ATM ya, amati, tirukan dan modifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah integrated cost management atau pengelolaan pengeluaran yang terintegrasi. Contoh, kalau di teman-teman muda mungkin sekarang sudah tren ya, mungkin termasuk juga di Heterospace, Impala Space kan ada virtual office ya kalau nggak salah namanya. Nah, virtual office ini kan kayak jadi kantor bersama gitu. Jadi ada 20 bisnis, kantornya cuma satu. Kalau sebelumnya setiap kantor punya satu sekretaris, punya satu bagian admin, punya satu OB. Nah, sekarang satu sekretaris, satu OB misalnya, satu kantor aja. Jelas biayanya jauh lebih murah gitu. Dan itu nggak cuma kantoran loh, maksudnya nggak cuma kantoran begini. Saya bertepatan alhamdulillah pernah berkarya di Eropa. Di sana saya ketemu istilahnya orang jual sayur, mungkin sekarang juga sudah mulai banyak di Indonesia ya. 15 tahun lalu saya ke sana, orang jual sayur itu seperti supermarket yang ada di sekeliling kita itu loh, supermarket modern itu loh, atau minimarket modern, tapi dia jual sayur, jual bawang bombay, prei, kemudian tomat, tapi sajiannya displaynya itu seperti minimarket modern gitu. Karena menurut saya sebenarnya cara untuk menyampaikan atau mengemas produk atau jasa itu tidak terikat sepenuhnya pada komoditas atau produk atau jasa yang kita jual. Tapi itu lebih terikat pada pasarnya, maunya bagaimana. Contoh sederhana sebelum era COVID, saya juga mendampingi beberapa teman-teman muda yang melakukan istilahnya inkubasi bisnis gitu. Saya beri masukan, coba teman-teman pikirkan, ada di Malang tuh, mungkin di Semarang juga ada ya, atau di beberapa kota teman-teman yang aktif di sana, itu ada jalan namanya Jalan Basuki Rahmat, sambung mulai dari Ahmad Yani, Lejen Sutoyo, Basuki Rahmat. Jadi jalan utama di kota Malang, itu isinya perkantoran semua. Saya minta teman-teman itu hitung berapa jumlah kantor di sana, gitu. Banyak, ada sekian ratus gitu. Setiap kantor rata-rata punya pegawai berapa? Waktu itu ketemu angka sekitar mungkin antara 45-an sampai 50. Itu kan sudah 5.000 tuh satu jalan orang kerja. Gitu. Saya nanya, bisa nggak kalian cari data berapa banyak perempuan atau ibu yang bekerja? Let's say katakanlah 50 atau 60% lah. Berarti 60% dari 5.000 itu kan ada sekitar 3.000-an.
Nah, 3.000 ibu kerja itu kalau pagi ngantor pulang sore, sempet nggak belanja? Coba teman-teman pikirkan bagaimana caranya mengemas sayur dalam bentuk apa namanya kemasan-kemasan yang sudah siap saji. Misalnya kalau sop ya wortelnya sudah dipotong, tambah seledri dan segala macam, Mas tawarkan ke mereka. Bisa nggak? Gitu. Karena modern market pun kayak, saya nggak boleh sebut merek ya, Mbak Anita ya? Enggak sih. Ya. Pakai inisial juga nggak apa-apa. Oh ya, pakai inisial ya. Ya. Minimarket I, kemudian minimarket A, atau minimarket A yang agak gede, atau H yang supermarket yang besar, H, kemudian S, itu bahkan mereka juga sudah melakukan aktivitas itu. Artinya aktivitas itu adalah mereka mengemas sayur misalnya sop, atau kalau bahasa kita sop-sopan ya, di tukang sayur sop-sopan, seperti itu. Cuman dikemas sangat menarik, harganya jauh lebih mahal. Gitu. Teman-teman UKM bisa melakukan itu dengan biaya yang jauh lebih murah karena bisa langsung ke tukang sayur kan gitu, atau ke produsen sayur. Di daerah Malang karena banyak produksi sayur tuh ada di sebelah utara Malang, saya pernah kunjung ke sana, mereka setiap pagi itu mengemas sekitar 12.000, itu tahun 2003, 12.000 kemasan sayuran dan dikirimnya untuk jaringan minimarket A itu Jawa Timur dan Bali. Gitu. Dengan harga kemasan jauh lebih mahal. Ya. Nah, artinya adalah bahwa komoditas apapun itu, kalau melihat pasarnya kita bisa sesuaikan. Kenapa nggak orang jual ayam atau jual sayur punya kantor di Heterospace? Boleh ya Mbak Anita ya? Boleh, wong order kan sama aja. Benar, Bang. Pesannya berapa, dikirim kemana, sistem pembayarannya gimana gitu. Itu contohnya. Jadi integrated cost management adalah biaya-biaya atau aktivitas yang bisa kita ringkas, kita bisa kerjasamakan, kita bisa pakai jasa pihak ketiga, ya kita lakukan supaya jauh lebih hemat lagi. Gitu. Ya, kemudian yang terakhir adalah proses reengineering. Gitu. Jadi di titik puncaknya adalah kalau proses bisnis yang kita lakukan itu optimal, ya baik pengeluarannya bisa optimal, saya nggak bilang maksimal karena maksimal biasanya ada pemaksaan sumber daya gitu. Jadi yang optimal aja dulu. Kemudian di sisi lain pengeluarannya juga optimal, maka proses bisnis kita bisa lebih manjur ya kalau tadi bahasanya, bisa lebih pas sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ini 3 fase yang menurut saya penting sekali untuk disadari bahwa menyelamatkan diri itu nggak bisa serta-merta kemudian kita keluar dan selesai. Tahap pertama adalah menerima dulu, ya, menerima bahwa kondisi ini adalah kondisi yang dialami oleh semuanya, tidak hanya kita pebisnis tapi juga pasar. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa kondisi ini ya dengan dampaknya ke semua orang itu sebenarnya bisa kita atasi. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasinya? Kita harus berpikir secara ilmiah, secara terstruktur. Langkahnya 3 tadi. Pertama adalah pemetaan dulu, kondisi kita seperti apa, sakitnya di mana, dampaknya seperti apa. 2, kita ngatasi jangka pendek, sekitar 3 bulan. Yang ketiga adalah rekayasanya. Gitu. Nah, ini sedikit masukan secara praktik untuk agak mundur sedikit tadi terlupa. Biasanya kita dalam kondisi panik kan berusaha untuk meningkatkan pemasukan, kejar pemasukan dulu. Padahal pasar kita kan juga terdampak. Mungkin ada yang beberapa melakukan bisnis itu sistemnya pakai piutang. Jadi barang atau jasa sudah Anda berikan, tapi klien belum bisa bayar. Gitu. Dan dalam kondisi krisis ini, kan kita berusaha nagih tuh. Gitu. Nah ini juga jadi pertimbangan gitu. Kalau bisa, nagihnya itu jangan sekedar nagih, tapi nagihnya dengan alternatif. Nagih alternatif itu begini, kalau kita tahu klien kita ini beres, ya jelas selama ini nggak ada problem, tapi ini terkendala karena kondisi COVID-nya, maka berikan penjadwalan ulang, gitu. Ya, kalau nggak bisa langsung misalnya wungkul atau utuh 100% pembayarannya masuk, kasih kesempatan gimana kalau cicil 3 kali, gitu. Ya, makanya di proses bisnis tadi perlu dipetakan juga adalah klien kita siapa saja dan di profil ini karakternya seperti apa. Gitu. Biasanya yang
biasanya ya belum tentu cocok gitu ya. Mungkin ada sedikit perbedaan di satu dan lain industri. Biasanya yang tertib itu adalah klien yang kalau sekali ngambil itu nggak besar-besar sekali, tapi juga nggak kecil-kecil sekali. Artinya dia ngambilnya cukup sesuai kemampuan, tidak pernah telat bayar, segera bayar, kemudian dia mau nanya detail produk atau jasanya seperti apa sebelumnya, dan kalaupun ada masalah dia mau menyampaikan kritiknya apa. Nah itu kalau saya bilang klien yang sehat. Nah kalau klien yang gede-gede ngambilnya, nah ini perlu hati-hati. Karena gede ngambil, itu kadangkala kapasitas bayarnya disokong oleh hutang. Ya, kalau disokong oleh hutang, maka biasanya mereka akan mendahulukan kewajiban hutangnya ketimbang kewajiban piutangnya. Gitu. Nah ini nanti juga perlu diamati gitu. Dan tambahan yang lagi adalah bagi pebisnis yang saat ini masih besar proporsi modalnya karena hutang, saya nggak bilang hutang tidak boleh ya, tapi sebisa mungkin seiring waktu proporsi hutang untuk modal itu diseimbangkan dengan proporsi modal mandiri. Karena dalam kondisi krisis, hutang itu akan bersifat karena hutang itu sifatnya adalah kewajiban bukan pemasukan, maka pada saat kondisi krisis hutang itu tidak mau tahu harus tetap terbayar. Dia menjadi biaya. Gitu. Jadi kalau masih ada yang proporsi hutangnya lebih besar, karena saya tidak tahu harus dihitung dulu, coba pelan-pelan dikurangi. Itu bisa dimasukkan di financial re-engineering-nya. Gitu. Ya, kalau kapasitas bulanannya atau tahunannya itu masih banyak bayar hutangnya ketimbang non hutangnya, maka perlu direstrukturisasi. Nanti bisa didiskusikan dengan krediturnya.